Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman TETI 2010 ya di acara perdana ini, yaitu Satu Lole Mengaji di episode pertama. Nah, harapannya sih akan ada episode-episode selanjutnya ya. Jadi untuk mengawali kita mulai seadanya dulu, nanti formatnya gimana sesuai keinginan teman-teman lah, karena kemarin ada tagline itu dari kita untuk kita gitu. Mudah-mudahan nanti bisa reuni nggak cuma di dunia tapi juga di surga gitu tujuannya. Jadi nanti kalau salah satu dari kita ada yang masuk surga terus ada yang nggak menemukan teman yang lain, nanti bisa minta syafaat mungkin sama Allah gitu ya. Mudah-mudahan. Amin. Jadi sebagai awalan, hari ini saya ditugasi teman-teman sebagai MC dan nanti buat moderator diskusi dan buat materinya Ade gitu ya. Jadi mungkin pembukaan dulu. Mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasa kok tiba-tiba ada acara seperti ini gitu ya. Kok kayak kesannya mendadak atau ujuk-ujuk ada tiba-tiba. Tapi ya sebenarnya ada background-nya gitu dari inisiasi acara ini. Eh, Paling tidak ada 3 background yang kalau mau disimpulkan ya. Kenapa acara Satu Lole Mengaji ini akhirnya diinisiasi sama teman-teman. Yang pertama itu sepengamatan kami gitu, beberapa teman lah gitu. Lulusan kita, lulusan TETI 2010 itu kan lumayan sibuk-sibuk ya. Jadi mungkin agak kurang gitu waktu untuk mengajinya. Kalau saya sih berharap sebenarnya masing-masing dari kita juga sudah ngaji gitu di tempat-tempat lain gitu. Tapi ini untuk memfasilitasi aja gitu. Nah, yang kedua, kan kita rata-rata di sini udah usia 30-an awal ya, mungkin ada yang udah 31, 32, 33 gitu. Intinya 30-an awal. Nah, di usia 30-an awal seperti ini tuh tentunya pasti merupakan usia-usia kritis ya. Kenapa saya bilang kritis? Karena ada berbagai macam kesibukan yang kita sebelumnya belum pernah alami gitu. Seperti kita misalnya mungkin ada pengasuhan anak, kalau buat yang sudah jadi orang tua, atau pekerjaan yang memang sudah mulai megang posisi di tempatnya masing-masing gitu, atau ada pengasuhan orang tua kita yang lama-lama juga semakin sepuh ya, mungkin ada yang udah butuh bantuan dan lain-lain. Nah, di kondisi kritis seperti kita ini, eh, agak bahaya kalau menurut saya kalau kita tidak dekat dengan kajian gitu ya, terutama teman-teman yang muslim ini. Itu yang kedua. Yang poin ketiga, kalau saya pribadi sih percaya bahwa teman-teman TETI 10 itu nantinya akan ada di puncak-puncak jabatan gitu sebagai pemimpin. Nah, jadi kalau nanti kalian jadi pemimpin, kalau kalian nggak punya bekal pengetahuan Islam, nanti eh, apa ya, takut nggak bisa amanah dan lain-lain. Kalau kalian, jangan kalian lah. Kalau kita sebagai pemimpin nanti kita punya bekal Islam yang baik, ya mudah-mudahan kita juga bisa amanah gitu untuk mengerjakan apa ya, amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita gitu. Mungkin pembukanya itu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak kaget atau nggak bingung kok tiba-tiba ada kegiatan ini gitu. Dan harapannya kegiatan ini nih formatnya itu tadi dari kita untuk kita. Jadi nanti monggo kalau teman-teman ada yang punya ide lain, oh bagusnya formatnya kayak gini atau bagusnya formatnya kayak gini, itu nanti diusulkan saja gitu. Paling itu. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membacakan ya profil singkat dari pemateri kita malam ini yang seperti teman-teman sudah lihat di publikasi mungkin, yaitu Mas Ade Nantira Rabbani. Beliau adalah dulu ngambil jurusannya atau departemennya sekarang Teknik Elektro angkatan kita 2010. Konsentrasinya power. Nah, beliau ini mengambil jalur yang cukup unik ya, karena kebanyakan dari kita mungkin setelah lulus S1 itu langsung S2 atau ada yang langsung bekerja gitu. Beliau itu malah melanjutkan studi bahasa Arab di Ma'had Ali bin Abi Thalib itu di UMY Yogyakarta. Dan saat ini beliau sudah berkeluarga, ayah dari 2 anak, tinggalnya di Sleman ya, Yogyakarta. Kenapa tinggal di Sleman? Karena beliau punya aktivitas utama itu sebagai guru Al-Quran di Kutab Al-Fatih. Nanti mungkin teman-teman kalau yang tertarik punya anak tinggal di Jogja, mau masukin anaknya gitu, mau cari kira-kira sekolah yang oke tuh apa sih, mungkin bisa referensinya ke Mas Adi Nantera juga.
Itu sebagai guru Quran di sana dan mengajarnya jenjang sekolah dasar gitu ya. Paling pembukaannya itu saja. Monggo Mas Ade Nantera. Kira-kira nanti materinya kalau dari Mas Ade itu 30 menit, nanti selebihnya kita diskusi lah. Diskusinya mungkin nggak terpaku di materi ya, nanti kalau ada diskusi yang di luar materi juga saya rasa dipersilahkan gitu. Monggo. Baik, izin masuk. Assalamualaikum. Suaranya aman? Waalaikumsalam warahmatullahi. Aman deh di aku deh. Aman, insya Allah. Ini sebelumnya nih saya kalau saya lihat teman-teman yang hadir nih kayaknya ngeri-ngeri ini ya. Waduh, saya kan biasanya ngisi anak-anak SD. Ya anggap ini depan saya anak SD semua gitu aja ya. Deh, Insya tapi Allah. Ini maaf deh, bisa open cam nggak deh? Biar lebih open cam. intuitif. Ha. Oh, aku pakai yang namanya Rizal. HP ku, soalnya aku bingung sendiri pakai HP ku. Tapi Coba cari tetap, namanya Rizal. oh Cari Rizal yang sudah. namanya Rizal. Aku pakai laptopnya. Tapi nggak muncul. Gimana? Kalau di teman-teman mukanya Ade muncul nggak? Muncul, muncul, Mas. Yang Oh, namanya Rizal, muncul ya? Mas. Oke oke. Yang Kalau namanya gitu, Rizal. monggo 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 dilanjut dilanjut. Kalau kalau HP ku tadi cuma lewat browser, jadi agak agak aneh formatnya. Kalau lewat Oke aplikasi aku nggak. oke oke. Udah muncul. Maaf, soalnya screen recordnya kan di aku. Oke oke. Sekarang udah. Kalau Aman. aku udah lihat berarti ke record. Sip. Tolong nggak iso nge-record. Tak serah dewe, terserah. Ngotak atik lah. Apa dinai co-host ning sopo ngono nak iso. Masuk suaranya. Waduh, sorry ketahuan internalnya ya. Baik. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini sebelumnya izin ikut ya menindaklanjuti niat baik dari beberapa teman-teman ya. Saya kan diajak waktu itu. Jadi ini daripada kita temenan kayak gini-gini doang, apalagi usia yang kata Mas Mustafa tadi, usia yang butuh-butuhnya penguatan ruhani ya. Ya ini menindaklanjuti itu, terus kemarin diminta mengisi, ya jadilah mengisi. Dan kemarin kenapa ambil topik ini? Karena ini yang pertama, terus topiknya apa? Ya saya ditanya gitu, ya manusia paling pertama aja gitu. Makanya diambil topik Nabi Adam. Kenapa judulnya Bapak kita semua itu berarti Nabi Adam. Kecuali di sini ada yang mau diskusi terbuka, kalau nggak mau mengakui apa dari Nabi Adam, ada yang pakai dari monyet ya nggak apa-apa. Monggo. Berarti nanti beda, nanti kajiannya beda. Terus kita mulai kisah Nabi Adam itu sebenarnya kemarin yang udah di-spill sama Mas Mustafa itu sempat didiskusi mau pakai kitabnya siapa, Ibnu Katsir, Al-Bidayah, Bidayah wa Nihayah. Itu kayaknya bisa tapi agak susah. Kalau Bidayah wa Nihayah kan beneran dari penciptaan, nanti bumi itu apa dulu yang diciptain nih, bumi dulu atau langit nih, berapa hari dan sebagainya, terus terus sampai hari kiamat, sampai terus surga neraka. Timelinenya agak susah. Jadi yang tak ambil malah kitabnya Ibnu Katsir juga masih sama, tapi eh, kisah sunan apa kisah An-Nabawi. Jadi kalau dilihat sebenarnya yang nulis Qasasul Anbiya, Qasasul Anbiya, afwan, salah. Qasasul Anbiya itu sebelumnya udah banyak yang nulis kisah tentang para nabi. Di sini ada Imam Ali bin Hamzah Al-Kasai An-Nahwi. Ini 189 Hijriyah. Ada sebelumnya lagi, tapi yang keempat itu yang nulis ini Imam Ibnu Katsir, dan ini yang banyak sekali diakui oleh para ulama ya. Ya bahkan orang awam aja tahu lah, nggak harus ulama. Ibnu Katsir itu orang awam aja tahu. Masya Allah, beliau itu amal solehnya besar sekali. Makanya saya ambil bukunya ini, Kisah Para Nabi. Kalau kalau ketemu kalian baca sendiri juga bisa. Kisah dimulai, beliau itu menuliskan kisah Nabi Adam dengan firman-firman Allah. Yang pertama itu adalah surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ayat 30. Jadi kalau membahas kisah di Al-Baqarah itu sebenarnya dulu sempat ada teman saya yang bilang kalau Al-Fatihah itu surat yang tafsirnya itu Al-Qur'an.
Jadi surat Al-Fatihah surat yang paling mulia tuh di Al-Quran, surat paling tinggi. Terus tafsirnya Al-Fatihah itu apa? Yaitu setelah Al-Fatihah itu semuanya tafsir Al-Fatihah. Dan surat Al-Baqarah ini tafsirnya maghdub, ghairil maghdub. Yang dimaksud maghdub itu apa dan sebagainya itu tafsirnya satu surat Al-Baqarah. Kalau dolin itu tafsirnya satu surah selanjutnya Al-Baqarah, Ali Imran. Jadi di Al-Baqarah ini banyak sekali kisah-kisah maghdub nih yang dimaksud di sini orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Itu seperti sifat-sifat orang Yahudi ketika zaman Rasul ya. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan, itu banyak sekali di Al-Baqarah. Tapi justru yang pertama dikisahkan itu malah kisah Nabi Adam. Kisah pertama di Al-Baqarah itu kisah Nabi Adam. Mungkin kalau kita membahas tentang kaum yang Allah murkai ini tadi, punya ilmu tapi nggak diamalkan, itu yang dimulai malah dari kisah Nabi Adam, bagus yang bahasnya. Kalau Al-Baqarah kan gitu. Dimulai dari wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan di bumi khalifah. Berarti Nabi Adam belum ada itu. Kan baru mau menjadikan. Tapi buminya sudah ada. Kalau di sini bahkan dijelaskan ketika malaikat bertanya, Imam Katsir bilang kan qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ingin menciptakan menjadikan yang di sana itu orang yang suka menumpahkan darah dan suka berbuat kerusakan. Ternyata kok malaikat bisa berkata seperti itu, ternyata di bumi itu sudah ada makhluk sebelumnya. Kalau di sini ada jin yang sudah 2000 tahun sebelumnya, itu pendapat Abdullah bin Umar. Ada jin 2000 tahun sebelumnya sudah Allah ciptakan, mereka saling menumpahkan darah dan sebagainya. Jadi malaikat itu melihat hal itu terus makanya bertanya. Nah, di sini kisah pendek ini paling enggak kita coba tadabbur agak dalam ya. Ini yang membedakan kita sama kalau anak-anak itu kan mereka kalau hafalan kita kalah lah sama anak-anak itu kalah. Tapi paling enggak kita kalau tadabbur lebih dalam. Harusnya kalau kita udah punya akal yang sudah ditempa sekian lama itu tadabburnya kita lebih dalam. Kalau cuma kita hafalan aja udah nggak ada bandingannya kita sama anak-anak. Kalau kita pikir lagi berarti ini kalau di sini Allah itu menunjukkan satu, itu kebaikannya Allah. Jadi Allah tuh bisa aja sebenarnya kalau mau ciptakan malaikat ya bisa. Ciptakan Nabi Adam langsung juga bisa. Nggak perlu menjelaskan, Allah tuh nggak butuh. Tapi kenapa dikasih intro ke malaikat tuh supaya malaikat mulai tumbuh sesuatu lah, kalau itu kan refleksnya mereka bertanya ya. Dan nanti juga ada di lanjutan ayat itu, kita itu dilebihkan dari malaikat itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi ketika Adam diciptakan itu diberikan ilmu 'allama asma'a kullaha. Tafsirnya macam-macam. Kalau yang paling menarik itu Ibnu Abbas. Saya suka penjelasannya Ibnu Abbas. Jadi yang dimaksud ketika Allah mengajarkan Adam itu segala nama, itu segala benda yang diketahui, manusia, hewan, bumi, tanah, laut, gunung, unta, keledai, nama benda lain. Bahkan riwayat lain menyebutkan lembaran takdir lainnya sampai kentut yang tidak bersuara dan kentut yang bersuara saja dijelaskan. Jadi saking detailnya ilmu yang dikasih ke Nabi Adam. Jadi kita itu bisa mengalahkan malaikat yang nanti ketika itu kisah selanjutnya nanti malaikat ada sujud itu karena masalah ilmu. Kalau pengen sampai melebihi malaikat ya berarti dengan ilmu. Nah itu yang nggak bisa, berarti itu yang salah satu yang nggak bisa didapat jin. Sebelumnya tadi kan udah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar ya, kalau di bumi udah ada jin. Mungkin selain mereka ternyata nggak bisa jadi khalifah, nggak bisa jadi apa? Kalau khalifah itu bukan raja. Kalau khalifah itu sebenarnya pengganti. Kalau raja bumi itu mungkin dampaknya jelek ya, kayak raja Jawa jangan jadi malah jelek, jadi malah lebih tepatnya khalifah aja, jangan pakai istilah raja ya. Allah pakainya kan raja, khalifah. Kalau khalifah itu pengganti itu berarti kita tuh manut sama yang ini, ada yang kita gantikan, kita itu menggantikan tugas siapa gitu, kita manut sama yang lebih atas. Tapi kalau raja itu kan kayak tinggi banget nanti.
Jadi yang tepat kita tuh dikirim ke sini tuh bukan jadi raja bumi, apalagi cuma Jawa. Kita dijadikan pengganti ini, kaki tangan Tuhan, istilahnya kayak gitu, yang menegakkan aturan-aturannya, gitu istilahnya. Nah, tadi kok sampai sini? Oh, jin itu sebelumnya kan sudah di sini, ternyata menumpahkan darah dan sebagainya. Tapi kalau kita mau mikir lagi, ternyata memang jin itu ada satu yang nggak bisa nyaingi kita. Kalau masalah kecepatan lah, dia bisa bergerak cepat sekali kayak ifrit dan sebagainya. Tapi kalau masalah ilmu itu makhluk yang kayak jin ini nggak bisa nyaingi manusia memang. Manusia itu dikasih waktu yang lebih singkat mencari ilmunya memang yaitu dari kakek kita, bapak kita semua tadi. Nabi Adam tuh awalnya kita tuh lebih besar dari golongan makhluk yang lain, bahkan dari malaikat tuh karena masalah kita itu giat mencari ilmu. Manusia entah nyari atom, jin dulu hidup berapa tahun tuh nggak mau neliti atom, nggak mau neliti apa. Kalau manusia itu bisa kayak gitu gitu loh. Masalah keilmuan dia serius sekali. Nah, itu memang sifat dari bapak paling pertama kita, bapak ilmu pengetahuan, Nabi Adam. Jadi memang ini hikmahnya semula awal mula segala penghormatan itu memang dari ilmu. Ya, kita lanjutkan kisah selanjutnya. Jadi setelah Adam diajarkan ilmu, ini kalau di Ibnu Katsir ini kan karena dia membahas dari Al-Baqarah ya. Tapi saya malah jadi ingat ada kisah, ini enggak dibahas di Ibnu Katsir, tapi ada hadis sahih juga. Jadi sebelum Adam tadi diajarin ilmu itu, pas diciptakan itu Adam itu juga diperlihatkan semua anak keturunannya. Diperlihatkan, jadi ketika diciptakan dari tulangnya itu nanti ditunjukkan semua anak keturunannya, terlihat kepala-kepala mereka semua dengan umur-umurnya. Itu kata-katanya kurang lebih kayak gitu ya. Dan dari umur-umur semuanya, semua umur yang dilihat itu ternyata oh ada yang kelewat. Afwan, ini biasa manusia. Nanti hikmahnya ada di kisah ini mirip. Jadi di antara kedua mata itu ada cahaya. Di semua anak-anaknya, Nabi Adam itu sudah dilihatkan semua anak keturunannya pas dia awal diciptakan. Terus di antara kedua mata para keturunannya itu ada cahaya. Dan ada satu cahaya yang paling terang dari anak keturunannya. Ternyata itu cahayanya Nabi, ada yang tahu Nabi siapa? Ini ada Muhammad. Ustadz Ataka. Waduh, salah Mustafa, salah dong. Ini bukan Nabi Muhammad. Ada cahaya yang paling terang. Idris. Waduh, bukan. Oh, satu-satu ya, bagus juga sih. Nanti kena itu, nanti kena. Jadi ini Nabi Daud. Nabi Daud itu yang cahayanya paling terang. Di antara kedua matanya ada cahaya. Itu paling terang. Terus Nabi Adam melihat, loh usianya kok cuma segitu. Kok dikit sekali usianya. Terus dikasihlah sama Nabi Adam usia inilah. Usianya karena banyak dikasih ke Daud. Tapi nanti di akhir hayatnya Nabi Adam lupa. Jadi pas dia didatangi malaikat, dia tuh masih ingat usianya pas belum dikasih. Pas didatangi loh, masih kurang segini tahun udah didatangi. Dulu kan udah dikasih. Ternyata dari bapak kita aja pelupa nih. Jadi kalau saya lupa tuh mohon maaf. Saya punya dalil juga. Gitu kalau saya lupa-lupa ya. Ini mau nyampaikan ini aja. Oh, ada hikmah juga. Jadi orang tua itu kalau udah sayang sama anaknya ya, khususnya anaknya yang sangat sangat berpengaruh bagi dia, anak yang sangat cemerlang. Itu memang yang dia kasih itu nggak main-main. Itu kan dia ngeliat keturunannya tadi ada yang cahayanya paling terang itu Nabi Daud, yang dia kasih itu umur tuh nyawa berarti, sebagian nyawanya dia kasih. Bukan cuma harta. Itu udah dari bapak kita kayak gitu sifatnya. Kita tuh punya manusia punya sifat kayak gitu berarti. Apalagi kalau anaknya sangat dicintai gitu. Nah, kembali lagi ke alur yang dari Imam Ibnu Katsir. Jadi setelah malaikat Nabi Adam diajarkan ilmu oleh Allah, dan oh gini, ini ada menariknya ketika malaikat bertanya, kenapa kau ciptakan yang makhluk yang merusak dan menumpah darah kayak jin sebelumnya di bumi, kan kayak gitu dia. Itu Allah jawabnya nggak pakai harus menjelaskan detail dan sebagainya loh. Yang butuh ilmu tuh bukan Allah, yang butuh ilmu tuh kita. Jadi yang tugasnya mencari hikmah tuh kita. Jadi Allah cuma bilang aja, ana a'lamu mala qala ana a'lamu mala ta'lamun. Aku itu tahu apa yang nggak kamu tahu. Itu udah cukup bagi malaikat. Jadi memang di sini Allah menunjukkan
Saya jadi kepikiran memang kayak gini sifat Allah ya. Bahkan nanti ketika ada debat dengan iblis saja, Allah nggak perlu. Iblis ketika berkata, aku lebih baik dari dia dan sebagainya. Itu nanti Allah menjelaskan, enggak kok, gini enggak butuh. Allah nggak butuh kayak gitu. Tinggal keluarin aja. Nanti yang tahu hikmahnya ya, yang cari hikmahnya itu makhluk-makhluknya. Harusnya kayak gini. Jadi dari kisah ini yang cari hikmahnya harusnya makhluknya, bukan kalau Allah nggak butuh. Allah cuma ngasih tek gitu aja. Dan malah kayak jadi nggak maha kuasa, jadi malah menurunkan izzah nanti kan. Harusnya kita yang cari tahu. Malaikat tadi juga nggak dikasih tahu jawabannya, ya ana a'lamu ma la ta'lamun. Aku itu lebih tahu apa yang dari apa yang kamu ketahui. Itu harusnya cari hikmah. Nah, kembali lagi alur lagi, maaf lompat-lompat. Jadi malaikat ketika melihat wah kok bahkan ini kreasinya Adam ya. Adam tuh bisa mengeluarkan ilmu kayak gini. Habis diajari Allah, itu mengeluarkan ilmu lagi. Itu manusia memang kayak gini dari awalnya. Ketika diciptakan pasangan pas dia lagi tidur. Jadi nggak tahu kenapa ya. Laki-laki itu dihadirkan wanita itu nggak perlu merasakan sakit. Dihadirkan pasangan dari tulang rusuk itu lagi tidur nggak merasakan sakit. Tapi kalau wanita itu ketika dihadirkan dari dirinya jiwa yang lain itu merasakan sakit. Mungkin ada hikmahnya, saya itu pernah dikasih tahu hikmahnya, bisa jadi wanita itu kalau benar, kalau dalam mengilmuinya benar, justru rasa sakit yang sakit sekali melahirkan itu bisa berubah rasa cinta yang berkali-kali lipat tak terhingga istilahnya. Itu bisa jadi dampak kayak gitu. Ini kalau hikmah, kalau kita berusaha mencari hikmah. Nah, Adam itu kan sendiri awalnya di surga, ternyata masih kesepian. Berarti dari bapak kita aja kalau laki-laki sendiri nggak nikah tuh berat, apalagi udah di surga itu. Kita mah masih di bumi doang, apalagi ya ini di surga aja masih butuh perempuan kan untuk menenangkan. Berarti memang dari awal kita tuh diciptakan lemah, nggak usah merasa tinggi sekali. Laki-laki itu berarti kalau nggak ada wanita yang mendampingi ya lemah juga dia. Diciptakan Hawa, oh bukan Hawa. Ini yang saya mau garis bawahi ketika ilmu itu keluar dari Nabi Adam. Jadi ketika diciptakan makhluk, ini kamu siapa? Jadi Nabi Adam tanya ke yang diciptakan. Ana mar'ah, kalau nggak salah aku itu perempuan. Jadi kata-katanya waktu itu bukan aku itu Hawa, bukan. Aku itu perempuan. Kata Hawa itu justru keluar ketika malaikat yang tanya. Malaikat tanya ke Nabi Adam, loh kok sekarang ada dua? Ini siapa? Nabi Adam bilang, dia Hawa. Kenapa namanya Hawa? Nah, ini udah keluar ilmunya. Kenapa namanya Hawa? Dibilang Nabi Adam, karena dia diciptakan dari yang hayyun. Hayyun itu hidup. Hayyun jadi namanya Hawa. Kalau dalam bahasa Arab ini masih berarti Nabi Adam masih mengambil satu akar kata dari kata kehidupan. Ini ada hikmah lagi nih. Jadi kalau laki-laki itu diciptakan dari yang mati, itu memang hubungan kita berarti dari awal itu hubungan kita tuh harusnya lekat sama yang mati kayak tanah. Kita kan dari tanah nih, ngurusin tanah, ngurusin rumah apa properti dan sebagainya. Benda-benda mati itu laki-laki lebih kompeten. Tapi kalau wanita karena diciptakan dari tulang rusuk dari yang hidup, ya wanita itu lebih kompeten dengan ngurusi yang hidup. Jadi itu memang udah tabiat dari sononya berarti. Ini salah satu hikmah. Nah, tadi malaikat juga dijelaskan oleh Nabi Adam, ini namanya Hawa karena diciptakan dari hayyun. Itu juga ini jin aja nggak bisa kayak gini. Jadi memang kita tuh Allah beri kelebihan kalau kita mau bergulat mengilmui sesuatu, menaikkan keilmuan, intinya seputar ilmu terus. Itu nanti kita bisa naik. Seperti gimana kita diciptakan dulu. Itu kita naik ke jati diri kita sebenarnya. Baik, kita lanjut ke sesi ketika ada penghormatan terhadap Nabi Adam. Saya dulu punya pertanyaan yang sedikit mengganggu dulu. Jadi ketika disuruh sujud, penghormatan tadi kan ini punya ilmu tinggi sekali nih. Malaikat suruh menghormati ini, sujud. Itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bukan. Salah ayat, maaf. Masih di surat Al-Baqarah. Masih di rentetan yang sama. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika malaikat itu diminta bersujud kepada Adam, fasajadu, mereka sujud semua, illa iblis, kecuali iblis.
Nah, saya itu kan jadi ada pertanyaan. Ini kalau di Quran itu teksnya itu ketika malaikat disuruh sujud ke Adam. Mereka sujud kecuali iblis loh. Iblis kan bukan malaikat. Kenapa kok kan yang diminta sujud kan malaikat? Saya sempat tanya dulu itu. Tanya-tanya dalam pikiran ya. Itu kan bukan malaikat. Nah, nanti kalau di sini ada penjelasan memang iblis itu termasuk golongan jin, ada di surat Al-Kahfi, karena minal jinni. Iblis itu jin, memang bukan malaikat, tapi dia jin golongan yang tinggi, jadi membersamai malaikat lah. Ketika jin-jin yang di bumi berbuat kerusakan, belum ada manusia, itu iblis itu termasuk jin golongan tinggi, golongan yang utama, sampai ngikut penugasan malaikat-malaikat, sampai ikut proses penciptaan Adam, berarti dia bukan golongan jin yang yang sembarangan lah. Dia iblis itu termasuk jin yang utama. Kan waktu itu bisa aja iblis ini menjawab, loh kan aku bukan aku bukan malaikat, aku kan dari golongan jin, makanya aku nggak sujud. Tapi jawabannya nggak gitu. Dan ternyata ini dia baru kepikiran hikmahnya, kenapa Allah tanya iblis langsung ketika dia nggak mau sujud. Ini kita harus yang mencari hikmahnya ya. Ketika Allah tanya itu sebenarnya Allah nggak butuh. Allah udah tahu lah. Allah udah tahu semua apa yang di dalam diri, semua yang di luar, tahu semua. Tapi ternyata itu untuk makhluknya. Kadang memang kita dibantu Allah, dipancing biar kita mudah mencari hikmah dan biar kebenaran itu terbuka. Jadi ketika Allah tanya iblis tadi, dia nggak bisa bohong. Yang tanya langsung Allah. Kalau yang tanya yang lain, iblis bisa bohong. Iblis saja bohong ke Nabi Adam, bahkan bersumpah ketika nanti dibujuk ke pohon khuldi, ini pohon yang ngasih nama iblis, pohon kekekalan artinya, kan nggak kekal. Itu kan dia berbohong. Bahkan berbohongnya ada yang menggunakan sumpah atas nama Allah. Kalau Allah yang tanya langsung, ya nggak mungkin bohong. Jadi supaya kita bisa tahu jawabannya. Ternyata Allah tanya ke iblis itu supaya keluar jawaban aslinya. Kalau Allah nggak tanya waktu itu mungkin bisa berkilah kayak membela iblis, malah iblis dah bener dong nggak sujud, yang disuruh sujud malaikat kok. Makanya Allah tanya, jadi langsung terbuka, nggak mungkin lagi ada bisa bohong. Iblis mengatakan ana khairum minhu. Ah, ini hikmah yang mulai kelihatan. Malaikat mana tahu waktu itu kalau iblis itu ternyata ada sesuatu yang buruk di dalam dirinya. Iblis kan bersama mereka. Ini kayak golongan hebat lah. Tapi ternyata ada yang buruk di dalam diri iblis ini juga. Taunya ya setelah Allah tanya iblis baru dia bilang, dia nggak terima ada makhluk yang tiba-tiba diciptakan kok lebih keutamaannya lebih tinggi dari dia. Ya ibaratnya ada ini kayak sifat-sifat, oh mungkin kisah ini kenapa surat Al-Baqarah kan Yahudi tadi saya bilang ya. Ini sifat yang mirip sama iblis ini. Jadi mereka itu nggak mau, cuma satu alasannya kenapa nggak mau iman sama Nabi Muhammad. Karena itu bukan dari golongannya, itu aja. Nggak terima tahu-tahu dari golongan yang lain diangkat jadi nabi dan nabi yang paling utama. Itu nggak terima. Ini kayaknya sifat iblis ini. Jadi kalau ya itu kan terserah Allah ya. Tiba-tiba hadir Allah ciptakan makhluk yang lebih utama, ya kita manut aja. Terserah Allah. Harusnya begitu. Tapi ternyata dalam diri iblis itu ada yang membuat nggak terima tuh ada keangkuhan. Itu yang nggak bisa dilihat malaikat. Nah, diciptakan Adam ini keluar keburukannya itu keluar. Dan sebenarnya ini maaf saya lompat-lompat. Ketika iblis ditanya kayak gini, itu kan jawabannya ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Alasannya nggak nyambung juga. Emang nyambung ya kalau diciptakan dari api itu lebih bagus dari diciptakan dari tanah tuh, itu dasar pemikiran awalnya apa tuh? Yang penting alasan dulu aja lah. Tapi dia tuh sebenarnya sombong, nggak mau nerima, tapi nyari klaim alasan yang penting digatuk-gatuk yaitu ini ciri khasnya kayak gitu. Ciri khas sifat iblis. Dan ternyata Allah jawabnya ya nggak dijawab, nggak butuh. Ngapain disuruh jelasin? Harusnya kita yang tahu sendiri. Nanti kalau kita lihat kisah selanjutnya, kita cari hikmahnya, kelihatan kok. Klaimnya iblis itu nanti kalah sendiri kok. Nanti kelihatan siapa yang lebih baik antara Adam atau iblis, itu kelihatan ketika dua-duanya ini Allah takdirkan jatuh dalam kesalahan. Sama-sama diusir dari surga nih, dua ini sama-sama diusir, sama-sama berbuat kesalahan. Tapi yang satu ketika diusir dari surga, iblis tadi langsung nyalain
Nabi Adam, langsung nyalain yang lain. Tapi kalau Nabi Adam ketika diusir, dia langsung ngarahinnya ke dirinya sendiri. Nggak nyalain orang dulu. Ini harusnya kita ngikuti nenek bapak kita ya. Kita jangan ikuti iblis. Mungkin kalau mau ngambil hikmah, Nabi Adam kan Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami menzolimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami pasti termasuk orang yang rugi. Itu yang dilakukan Nabi Adam, kalimat-kalimat yang bagus gitu. Ini udah kelihatan kalau iblis malah nyalahin Nabi Adam. Loh dia diusir sama Allah itu kan sebenarnya ini, dan Nabi Adam nggak membela diri loh. Nabi Adam sebenarnya bisa membela diri. Disalah-salahin iblis itu kan dia tuh cuma hadir, dia tuh baru datang dikasih Allah ilmu, tahu-tahu iblis nggak mau nurut, terus nyalahin dia sama keturunannya mau disesatkan. Itu kan nyalahin orang. Nabi Adam ya nggak. Nabi Adam kalau membela diri bisa sebenarnya, lebih bisa membela diri. Disalah-salahin lo dia cuma diciptakan Allah, terus Allah takdirkan lebih mulia, ya dia bisa protes harusnya. Termasuk sebenarnya Adam itu juga bisa protes ketika dikeluarkan. Itu kan ada ini ikut campurnya iblis juga yang membohongi. Itu kan bohong. Pohon kuldi itu kan bohong, pohon kekekalan, orang dia nggak kekal. Terus dibilang nanti seperti malaikat atau gimana, dan iblis pakai sumpah lagi. Dan yang bikin ini kembali ke sifat kita tadi, Nabi Adam itu penyebab besarnya juga lupa perkataan Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu bagimu musuh yang nyata. Kalau iblis bilang minan nasihin, aku ini pemberi nasihat. Kalau ingat nasihat Allah tadi ya harusnya nggak kena tipu dayanya. Nah, Nabi Adam itu kan terjerembab kesalahan, salahnya iblis bisa jelas kelihatan gitu loh. Tapi kok yang nggak nyalahin iblisnya tuh fokus malah ke diri sendiri. Berarti ini jelas kelihatan lah, ini makhluk yang mulia yang mana lah. Iblis tadi sebenarnya nggak bisa nyalain Nabi Adam. Nabi Adam nggak ngapa-ngapain no. Tapi dia nyalain Adam sama keturunannya. Kalau Nabi Adam ketika dia terjatuh kesalahan tadi sama-sama diusir juga, sebenarnya dia lebih bisa nyalahin iblis, bisa banget dia nyalahin. Iblis dusta, terus yang jelas iblis itu dusta, ya itu aja. Iblis dusta, dan itu ada tipu dayanya dia, bisa lah dia nyalahin. Ini tadi disalahin iblis ini, nggak keluar tuh kalimat kayak gitu, nggak keluar. Berarti memang derajatnya beda. Harusnya kalau kita ngambil pelajaran, harusnya kita ngambil pelajarannya ke bapak kita harusnya. Jangan ambil pelajaran ke iblis. Ini salah satu hikmahnya ya, tugasnya manusia itu harusnya gitu. Nggak ada Allah kok menjelaskan detail gitu, nggak butuh. Yang butuh itu kita, bukan Allah. Allah nggak butuh ilmu. Nggak butuh juga Allah menjelasin, harusnya kita yang bergerak. Ini sudah Afwan, sudah setengah jam. Ini intro saja ya, intro. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengkritik, membantah, atau membahas sesuatu tema, dapat inspirasi apa, dapat hikmah apa. Karena hikmah itu nggak cuma turun di satu orang. Ini lagi kita jangan sampai kayak iblis tadi ya. Hikmah itu bisa turun di siapa aja. Siapa tahu kadang tak tanyakan gini, anak-anak tuh bisa keluar hikmah yang nggak ketebak juga kadang. Mungkin ini kisah sekilas dulu dari Nabi Adam. Ada yang ingin masuk mungkin, keluar hikmah apa tadi dari kisah Nabi Adam, atau ingat kisah di Nabi Adam terus ingin menyampaikan hikmahnya, monggo. Ini coba, atau saya tutup aja Mas Mustafa. Oh, Sudah jadi setengah jam. materi Kita banyak diskusi. materi pembukanya sampai sini dulu ya, Den ya? Ya, Oke. bukannya gitu aja. Oke, boleh ditutup aja, Den. Nanti kita buka sesi diskusi setelah ditutup. Oh, atau yang saya yang tutup aja ya, kalau gitu. Oke, teman-teman. Masya Allah ya, ternyata begitu. Dan yang tadi teman-teman dengar adalah baru pembuka ya, Ustadz Ade. Baru pembuka dari sekelumit kisah, belum nanti waktu Nabi Adamnya turun ke bumi dan lain-lain. Mungkin tadi kalau hikmah, saya mungkin ada bercandaan aja hikmah dari Ustadz Salim ya. Yang iblis mengklaim bahwa, apa katanya, api itu lebih baik daripada tanah tuh kalau kata Ustadz Salim gini. Sampai sekarang itu harga tanah atau harga
harga api atau harga energi tuh segitu-gitu aja ya paling. Tapi harga tanah tuh naik terus. Makanya jadi klaimnya iblis tuh dari awal udah salah gitu. Itu buat intermezzo aja. Nanti teman-teman kalau saya sendiri mencatat sekurang-kurangnya ada 9 hikmah nih, banyak banget yang saya dari sekelumit kisah itu mungkin nanti kalau saya bacain satu-satu nanti jadi ngulangin materi yang sudah disampaikan Ade. Tapi kira-kira begitu, Masya Allah sekali, ada banyak banyak banget. Sekurang-kurangnya 9 yang tadi saya catat hikmah-hikmahnya, mengambil pelajaran sesuai tema ya dari kisah ayahmu, ayahku, dan ayah kita. Mungkin kalau dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya, monggo lewat chat boleh atau pertanyaan langsung juga direkomendasikan gitu. Mong Kalau tanya nggak jamin dijawab ya, dikasih jawaban ya. Waduh. Kalau susah-susah ya nggak bisa jawab berarti. hmm. Atau buat pemantik mungkin aku dulu, Den. Boleh ya? Ya, biar ngalir, Tadi biar ngalir. aku Biar saya akhirnya ngomong terus. akhirnya inget yang di antara dua matanya tuh ada cahaya tuh kan Nabi Daud ya. Tapi kalau boleh mungkin sharing aja kenapa Nabi Daud ya? Apakah karena Nabi Daud tuh diberikan kekuasaan yang besar dan lain-lain itu? Padahal kan kalau kita lihat nabi-nabi yang dalam dalam ada Nabi Adam sama dinosaurus ya. Dalam khasanah Islam kan ada yang lebih utama gitu ya. Walaupun Nabi Muhammad juga tidak mengklaim dirinya lebih utama kan. Ya kayak nyambungin bata dari sekian bangunan yang sudah bagus gitu. Nah, kalau menurut tafsirannya Ustadz Ade nih, kira-kira kenapa Nabi Daud gitu yang paling terang? Ini langsung berfungsi ya tadi apa pernyataan saya tadi langsung berfungsi ya. Tidak semua pertanyaan saya jawab. Waduh, saya nggak tahu lah. Nggak tahu. Langsung berfungsi lah. Udah saya siap-siap nih. Ini pertanyaan ngeri-ngeri nih pasti. Udah siap saya. Udah siap duluan. Apa ya? Nggak tahu. Tapi memang kisahnya gitu. Hmm, Itu yang mau saya ambil hikmah tadi sebenarnya masalah pelupanya aja. hmm. Jadi saya kadang lupa soalnya bapak saya juga lupa kok. Gak apa-apa. Iya, iya. Kalau Aku inget itu yang 1.000 tahun kan usianya Nabi Adam, terus di 950 tahun tiba-tiba malaikat Israel datang, loh kok sekarang? Enggak, kok nggak sekarang gitu. Tapi karena usianya panjang banget, udah 950 tahun yang lalu kan. Jadi ya wajar udah lupa, udah ngasih 50 tahun usianya ke Nabi Daud itu. Oke oh lah. ini jadi cara mengajar tuh bisa gini juga ya. Nah, nak, itu kamu coba cari hikmahnya supaya kamu belajar. Nah, gitu gitu. Oh, Cara keles gitu. Cara keles gitu ya. Kenapa ya Nabi Daud gak tahu juga. Gak tahu juga. kita sambil nyari buka kitab lagi ya. Oke, mungkin coba tak buka kolom chat nih. Tadi ada yang pertanyaan dari Komandan Fauzi. Nabi Adam sama dinosaurus tuh siapa duluan? Ada diskusi begitu, Ustadz Ade. Oh, Ada. dinosaurus. Ya Allah, Masya Allah. Siapa tuh yang jawab? Alhamdulillah. Mas Rizky Fadilah. Ini rezeki dan fadilah ini ketemu semua ya. Rizki itu udah pemberian Allah, fadilah juga pemberian Allah. Masya Allah. Saya bahas namanya aja. Saya bahas namanya aja. Kalau tadi yang dikisah sebenarnya nggak tahu juga ya. Kalau yang dari Abdullah bin Umar kan yang udah jelas duluan di bumi itu jin. Dia numpahkan darah. Tapi kalau dinosaurus saya juga nggak tahu ngambilnya dari mana. Mungkin dari sains mungkin ya. Kalau hitung-hitungan kan Nabi Adam ada hitung-hitungannya sebenarnya. Kisaran berapa berapa ribu tahun yang lalu hadir di Hmm, bumi hmm. itu. Dan bumi duluan dari Nabi Adam. Masa bumi kosong? Sebenarnya kalau dipikir pakai akal, ini dalil akal berarti ya. Bumi duluan, bumi nggak kosong. Ini harusnya memang hewan-hewan duluan. Kalau dinosaurus termasuk hewan, ya harusnya dinosaurus duluan. Nih saya kasih pertanyaan lain aja deh, coba. Yang lebih ganteng dari Nabi Yusuf itu siapa harusnya? Jawab, bukan Ade Nantera ya.
Waduh, boleh. Gaya-gaya jawab kayak gitu boleh juga. Yang lebih ganteng Nabi Muhammad, Nabi Adam. Nah, Nabi Adam. Ya. Nabi tertampan itu bukan Nabi Yusuf, tapi Nabi Adam. Jadi makanya nanti masuk surga dalam bentukan, ya kayak bentuk-bentukan Adam. Jadi yang paling pertama, yang masih original, yang paling ganteng lah. Kayak yang paling cantik itu Hawa. Makanya kemarin pas adu adu nama anak, kan teman ada yang namain anaknya Sarah. Sarah kan terkenal cantik lah, istri Hmm. istri Nabi belum cantik. Anakku tak kasih nama Hawa, cantian Hawa. Adu nama, Aduh. adu nama. Yang paling cantik ya Hawa, yang paling tampan ya Adam. Itu ciptaan pertama soalnya. Nanti baru Nabi Yusuf tuh setengahnya Nabi Adam diambil sendiri. Terus kita bagi-bagi. Intermezzo Ya. aja. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan dari ketua angkatan kita nih. Kalau nanti di akhirat di surga masih ada buah khuldi atau enggak, Bro, katanya. Ngeri sekali pertanyaannya, Bos. Mungkin mau Surganya coba sama makan nggak ya itu? Reza ya. Ini khilaf ini, kalau yang dibahas itu nanti surganya masih sama kayak surga dulu nggak ya? Tapi harusnya udah nggak ada dong. Itu kan ujian pertama. Nanti bahaya, bahaya dong. Keluar lagi, buminya udah nggak tahu bentuknya kayak gimana. Kayaknya yang jelas surganya bakal beda. Kalau yang saya pakai yang itu ya. Yang jadi khilaf tuh nanti entah surganya sama kayak yang dulu atau surganya yang beda. Yang jelas surganya beda. Buah khuldi masih ada nggak ya? Itu bukan buah khuldi, itu yang ngasih nama khuldi itu iblis ya. Buah kekekalan. Khalidin. Khalidin kekal. Buah kekekalan malah keluar malah mati. Kalau di surga kan nggak mati, malah keluar mati jadinya. Ada lagi pertanyaan Mas Mustafa? Ada banyak nih. Next-nya itu dari Mas Riko Yudianto ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah dosa Adam dan Hawa itu diwariskan kepada keturunan mereka? Surat Al-An'am ayat 164. Bertanggung jawab dosa mereka sendiri. Bagaimana kita bisa memahami dosa pertama ini terhadap umat manusia? Satu dulu, Den. Jadi kita jawab satu-satu ya. Jadi tentang dosa waris nih, Den. Ini ini kayak pemahamannya ini bukan sih? Nasrani aku mah baru ada dosa waris itu kan, itu kayak pemahamannya orang-orang Nasrani Pak ya? Namanya aja Rico kan, nama Ada Nasrani kan. ada yang Nasrani po. Mohon maaf. Oh Riko, mana Riko Yudianto Nasrani? Mohon maaf tak kira. Ini kayaknya Nasrani kok dosa waris itu. Kalau di kita ya nanggung sendiri-sendiri. Bahkan nanti jahatnya di hari akhir itu, yang ibu bisa cinta ke anak, bapak tadi Nabi Adam cinta ke Nabi Daud kayak gitunya dikasih nyawa loh, dikasih umur. Itu di akhirat kalau pas udah ketemu neraka, banting-bantingan itu kan sendiri-sendiri, nggak ada namanya dosa waris. Jadi ya kalau bisa anakku tak cemplungkan, cemplung, yang penting aku selamat, gitulah. Udah saling lempar, itu udah beneran putus sendiri-sendiri. Kalau bisa nyalain orang tua, nyalain orang tua. Kalau orang tua bisa nyalain anak, ya nyalain anak, gitu. Yang penting selamat, yang penting nggak nyemplung. Itu tanda beneran pisah, pisah-pisah. Gimana, Mas Riko? Ada dari pertanyaan nomor 1 tadi ada yang mau didiskusikan kah? Kok bisa Oh, tadi kepikiran mungkin nanya ini dosa hikmah. waris nih? Bukan dosa waris, mungkin hikmah gitu ya. Arahnya ke hikmah mungkin ya. Kalau hikmah kenapa Nabi Adam berdosa ya supaya kita tahu diri lah, manusia itu dari pertama itu juga tetap punya dosa. Jadi kalau kita masuk surga ya nggak jumawa, tahu tahu diri lah. Dan Nabi Adam melakukan dosa satu doang, nggak sebanyak kita. Jadi tapi diingat-ingat terus. Ini laki-laki ya. Jadi ini sebenarnya dosa bersama. Dosa bersama Adam dan Hawa. Tapi yang disebut tuh sering dosa, yang lebih sering disebut Adamnya. Memang laki-laki yang nanggung sih. Udah dari sononya begitu ya udah. Ya udah. Ya udah resiko. Yang lebih sering kena Adamnya ya sudah. Sebenarnya berdua ini. Benar dosa dua orang. Oke, itu Mas Riko ada pertanyaan nomor 2, Mas Ade. Allah tahu bahwa Adam akan melakukan kesalahan atau melanggar perintahnya Allah gitu. Tapi kenapa masih diciptakan? Tadi kayak udah sempat kejawab ya, biar jadi hikmah ya.
Wah ini cari hikmahnya biar belajar. Gitu aja jawabannya ya. Jawabannya kayak template tadi ya. Ini nggak harus saya yang jawab ya. Sebenarnya ada Ustadz Ataka, bukunya ngeri sekali, buku-buku akidah. Ini bisa menjawab, ada macam-macam bisa menjawab sebenarnya di sini. Nggak harus dari saya. Ini mau coba kita cari hikmahnya nggak, Mas Mustafa? Boleh, boleh, boleh. Lah, yang jelas tadi kan, lo kan itu biar tahu dong. Kalau Nabi Adam nggak melakukan kesalahan, pas comparing sama iblisnya nggak seimbang dong. Biar comparing seimbang tuh mereka sama-sama kena target kesalahan semua. Dua-duanya sama-sama melakukan kesalahan. Cuma setelah salah itu apa yang dilakukan? Nabi Adam kan bagus. Nah ini udah bantah namanya anak khairu minhu, perkataan iblis sudah kebantah. Salah satu hikmahnya. Kalau Nabi Adam nggak kena kesalahan, nggak comparing sama iblisnya nggak imbang nanti. Jadi biar kelihatan kita tuh bagusnya tuh kelihatan. Pas jatuh kesalahan kita gini. Kalau iblis pas jatuh kesalahan dia nyalahin yang sono. Nah, gitu. Itu ada pertanyaan guyon tuh dari Mas Aan ya. Apakah Allah mengajarkan TED ke Nabi Adam? Ini kalau warna kulitnya nggak tahu ya. Cuma ingat ini dari, aduh, ini dari penjelasan siapa ya? Nabi Adam kan diambil dari segala macam tanah, dicampur. Jadi nggak cuma tanah Eropa doang Nabi Adam, dicampur dari segala macam tanah. Cuma yang keluar warna apa nggak tahu. Harusnya kalau keluar warna apa tuh warna yang dominan berarti. Berarti kalau dalam biologi itu kalau warna ini ketemu warna ini, warnanya dominan sekali itu. Kalau dalam apa sih genetika apa pelajaran kita dulu tuh. Berarti warnanya dominan. Wah, mungkin. Takut saya klaim kejauhan. Mungkin bisa gitu. Itu Yang ada jelas diambil segala macam tanah. Nabi Adam tuh tanahnya nggak cuma satu, segala macam tanah. pertanyaan rodo serius nih dari Radit yang biasanya nggak serius ya. Jadi manusia atau anak keturunan Adam itu kan hidup dan beranak di pinak di dunia gitu, bukan di surga karena kesalahannya Adam alaihissalam. Atau memang karena sudah diskenariokan oleh Allah. Jadi beranak pinaknya di dunia kan kita mungkin bisa aja nuntut, ya gara-gara Nabi Adam nih, harusnya kan kita bisa beranak pinak di surga gitu. Itu Nabi Adam tuh cuma ngelakuin satu kesalahan loh. Kita lebih banyak. Kita kalau di posisi Nabi Adam mungkin udah nggak cuma keluar dari bumi kita mungkin. Keluarnya lebih jauh kita keluarnya dong. Udah bagus Nabi Adam cuma satu doang kesalahannya. Kalau kesalahan lebih banyak berat kita. Nabi Adam tuh jatuhin kesalahan karena buat comparing sama iblis juga tadi. Biar sama-sama dapat takdir, keluar bareng lah. Keluar bareng nanti di compare mana yang bagus, mana yang contoh jelek. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Rizky tuh, Ustadz Ade, terkadang kita merasa diri kita tuh paling jago dalam suatu bidang. Apakah itu salah? Bagaimana cara mengurangi ego tersebut? Cara mengurangi ego. Paling jago ya tinggal sebenarnya kalau, oh ini maksudnya karena nanti jadi takutnya kayak iblis ya, paling jago. Hmm, iya ya, saya rasa juga Kal- gitu, Mas Ade. Kalau gini, kalau merasa paling jago tuh kayaknya nggak boleh. Ini malah saya jadi ingat pembahasan lain ya. Jadi kalau merasa benar itu harus, tapi kalau merasa paling benar jangan. Kalau kita nggak merasa benar, kita dalam ragu-ragu ya nggak boleh. Kita harus pegangan. Nggak boleh merasa benar salah. Harusnya memang harus merasa benar, harus yakin sama yang kita pegang. Cuma kalau paling, nah itu yang jangan. Karena kadang ya itu tadi Allah tuh nggak tahu menurunkan hikmah itu di siapa aja ya. Kadang ada ini malah turun hikmahnya di sana, ya sudah terserah Allah. Kita terima-terima aja. Kalau gimana cara menurunkan ego, ini sebenarnya dalam hal tertentu ya. Kalau hal tertentu kan malah mudah menurunkan ego. Iya, kalau dia jago di sini, dia lemah di yang lain. Jadi kayak egonya langsung hilang aja. Misalnya dia jago banget di apa, ya di bidang lain kan dia nggak begitu bagus. Tapi ada ya jago bidang sampai jago banget tuh ada ya. Kayaknya
gampang deh patah itu, egonya tuh gampang patah. Ketemu yang lebih hebat kayaknya mudah banget ya kayaknya. Aku paling jago Begitu. membahagiakan istriku, Den. Gimana? Nggak bisa dipatahin. Waduh, oh gitu. Waduh. Nanti kalau anakmu gede kamu bisa kalah loh, Mus. Waduh, kalau Oh, anakmu gede enggak. bisa jadi waduh. Tapi mungkin tadi Istri konteksnya bukan lebih, bener salah, lebih Den, senang tapi lihat anak jago daripada aja. lihat kita. Lebih senang lihat anak daripada lihat kita, nanti bisa Oh waduh. iya ya. Jadi bisa jadi gitu. Aduh. Itu ada pertanyaan menarik tuh dari Bowo ya. Ustadz, ada nggak kerangka berpikir supaya kita bisa memetik hikmah dari sebuah kisah itu dengan mudah? Mungkin biar arahannya kalau kita baca kisah apa tuh nanti kalau udah ada kerangka berpikirnya kan enak gitu. Jadi metik-metiknya. Ya, ini gimana ya kalau namanya hikmah ya pasti tujuannya kita kenal Allah aja. Intinya kalau mau narik hikmah ya kita mendekati ini Allah sebenarnya maksudnya apa, harusnya kayak gimana. Mendekati ke Allah sih. Dia kan sumber hikmahnya Allah. Kayak tadi kan ya Allah nggak jelasin tuh ya kita harusnya yang nyari hikmahnya. Masa Allah jelasin detail, masa Allah dengan perdebatan Iblis ngasih argumen terus Allah balas argumen gitu nggak masuk. Jadi memang harus ini saya pernah dapat nasihat ini salah satu nasihat pas kemarin. Jadi ini kejadian ketika umroh kemarin, alhamdulillah dapat umroh dikasih, alhamdulillah. Nggak tahu mana dikasih. Itu saya ada ya berapa celetukan iseng kayak gitu kan dikabulkan sama Allah. Padahal yang iseng itu. Saya cuma ngarep yang saya berdoa yang serius di Raudhah itu dikabulkan. Tapi yang iseng aja dikabulkan itu udah shock, rasanya shock itu. Itu kan saya ceritakan ke Ustadz. Dan ternyata isengnya saya itu nyambar Ustadznya. Jadi kan Ustadznya tuh banyak orang kalau mendekat pengen foto, gitu doang sebenarnya. Pengen foto, ya nanti pengen punya foto lah. Aku juga mau punya, tapi nggak mau minta. Entah kenapa di kereta dari Madinah ke Mekah itu dapat satu kursi jejer sama ustadznya, terus ustadznya selfie, coba shock aku, jelas shock aku. Ustadznya lo selfie, itu kan cuma doa iseng lah. Hmm. Terus tak ceritain ke ustadznya cerita juga, ini hati-hati di tanah ini hati-hati, jangan iseng di sini. Dia bilang zuhur itu dia terlambat, orang yang lain pada berangkat dari hotel semua, dari Madinah itu berangkat. Dia karena kecapean terlambat, jadi dia keluar itu sendiri sampai di pagar itu dia ketemu orang ketemu dia, Ustadz Budi gitu. Iya, langsung sujud nangis-nangis orangnya. Bingung Ustadz Budi. Ini kenapa kok nangis-nangis? Barusan dia tuh doa di Raudhah. Doa serius lah. Beneran minta sama Allah, doa serius. Apalagi tempatnya mustajab. Doa serius, salah satu doanya minta ketemu Ustadz Budi. Langsung keluar pagar ketemu. Tapi habis saya ceritain kayak gini ke Ustadz Budi ngasih tahu gini. Kalau kita mau mengenal Allah tuh ya memang harusnya kita baca tanda-tandanya. Bahkan beliau tuh udah biasa kalau berdoa tuh ngelihat, oh ini doanya masih lama nih. Oh ini ntar lagi nih. Ntar lagi mau terkabul nih. Ah nih, deket lagi nih udah mau terkabul ini. Jadi membiasakan komunikasi sama Allah. Intinya membiasakan komunikasi sama Allah. Dan waktu itu saya dikasih nasihat, ya ini doanya suruh diperbaiki. Kalau doa tuh yang indah. Oh, itu saya tertampar tuh. Doa saya kayak doa orang butuh doang, nggak saya rangkai jadi sajak lah, jadi apa yang indah gitu. Padahal saya biasa kalau nggak tahu kenapa kok bisa tahu saya biasa berpantun di sekolah tuh saya suka mainin pantun, tapi kalau doa enggak. Waduh, doanya harusnya yang indah lah kayak gitu. Waduh, kok bisa kena. Intinya kalau hikmah-hikmah itu keluar kalau kita ya ini cari maunya Allah tuh gimana sih? Ya Allah pengen senangnya kayak gimana? Dan aduh, ini sebenarnya ada lagi hikmah tapi kayaknya bahasanya sensitif Lanjut deh. karena ada ini masalah istri kedua beliau. Waduh, jangan dibahas di sini deh. Lah kan ada dua istrinya. Itu nanti membangun hubungan sama Allah juga. Kok bisa dapat yang istri kedua tuh gimana? Dia ya tahu tanda-tandanya, bahkan dia ngerasa ini nggak normal.
biasanya kalau doa tuh nggak kayak gini. Oh, ternyata ada pihak ketiga yang ngedoain. Baru cerita pas sudah nikah, doa intens sekali di tanah haram gitu. Doain beliau biar ada istri kedua yang dampingi beliau karena sibuk sekali ya. Butuh butuh inilah. Nggak cukup. Kalau orang tanggung jawabnya gede itu nggak cukup. Kalau kita mau tanggung jawab apa kecil gini, cukup dulu lah. Jangan buka ke situ dulu. Nanti kalau misalnya dapat amanah besar baru kerasa. Oh gitu ya, Dek. Waduh, ini udah belok, topiknya belok. Itu Ustadz Budi Tapi Azhari kah? biasakan melihat ini loh, komunikasi sama Allah itu kan nggak Allah keluar jawaban gitu nggak ya, kita lihat alam lah, lihat oh kok jadi kayak gini, kita mikir, komunikasi sama Allah tuh mikir. Gitu. Intinya dibiasakan lihat, bahkan kalau enak tuh kita komunikasi, kalau kita doa, kayak Ustadz tadi bisa tahu tandanya, ah ini nggak lama nih, dah ntar lagi kena nih doanya terkabul gitu. Biasakan komunikasi sama Allah gitu, ngelihat ngelihat tanda-tanda alam lah, ngelihat perilaku orang, oh ini maksudnya gini. Nanti hikmah keluar, harusnya. Tapi kan tadi permintaanmu kan mau dapat foto sama beliau deh. Terus Nah, kan beliau beliaunya selfie. selfie, terus fotonya dikasih nggak? Tak foto lewat Oh, HP soalnya. foto. Aku minta nomor susah, jadi HP-nya tak foto. Oh gitu. Aku cerita HP-nya tak foto. Oh ya, kirain kayak semi-semi aja dikabulin ya gitu. Nggak Fotonya sempet tak minta minta ya. dong. Minta lah. Oh, Oke. bisa bener. Bisa beneran kayak gitu ya. Masya Allah. Ini Ngeri. ada dari ade yang lain nih, Herlambang. Ada pertanyaan deh, tanya Pak Ustadz, kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh, sedangkan zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh itu jaraknya jauh. Apakah ada keterangan mengenai kenapa dalam rentang itu kesyirikan belum terjadi, sementara iblis sudah berjanji untuk menyesatkan keturunan Adam sampai hari kiamat? Jadi kenapa kalau ngikutin pertanyaannya, kenapa kesyirikan tuh masih nanti gitu di zaman Nabi Nuh? Nah, zaman kan Adam, Idris, terus baru ada Nabi itu kan sekian ratus tahun mungkin. Kayaknya kayaknya bukan bukan kesyirikan yang di pertama Nabi Nuh itu. Mungkin lebih tepatnya nyembah patung. Nyembah patungnya itu pertama di Nabi Nuh. Bukan di ini kaumnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam sebenarnya anaknya ada yang udah syirik juga. Jadi selain bunuh, habis kabur itu, Qabil itu saya bacanya, aduh ini mungkin bisa di cross check nanti ya dari Hmm. mana kisahnya. Qabil itu nanti masih kena dosa syirik juga Qabil, habis bunuh si Habil. Jadi karena dia sambaran petir kan, pakai sambaran petir, Tuhanmu Tuhanmu api, itu beloknya dari Qabil aja udah kena kesyirikan, dia diarahin kalau penyembahannya itu ke api. Karena yang nyambar kan petir waktu itu. Cuma kalau Nabi Nuh itu bukan pertama syiriknya, pertama patung. Jadi kalau Nabi Adam anaknya udah langsung nyembah patung tuh kayak jauh banget. Soalnya ya apalagi Nabi Ibrahim kan logikanya kalau patung tuh nggak masuk banget ya. Jadi sesembahan tuh nggak masuk ya. Jadi memang kalau menggiring ke patung tuh agak susah. Makanya baru kena patung tuh pertama kali Nabi Nuh, yaitu kisah 5 orang soleh, Hud, Yagus, Wa, Yauk, Nasr. 5 orang soleh biasa ngasih tausiah, mengingatkan kepada Allah, mereka meninggal, dibikin patung buat nginget-nginget, belum pada sesat. Pas patungnya udah jadi, generasi yang masih ketemu sama 5 orang tadi, masih ketemu, itu masih selamat. Generasi setelahnya, belokin lagi, itu patung, jangan dihancurkan, itu patung tempat bapak-bapak kalian dulu, ini ke sini, ya, mulai belok. Terus nanti lama-lama minta sama patung tuh, gitu. Baru baru generasi keberapa belok. Belok patung, kalau syirik Kobil tuh udah kena syirik kayaknya. Udah langsung kena. Terima kasih, Monggo, Ade. kalau ada yang ada bisa menyempurnakan tadi atau malah mengkoreksi. Dari teman-teman, ada yang masih mau bertanya? Sebenarnya direkomendasikan tanya langsung ya. Mus, tanya langsung tuh Japri. Oh enggak, tanya Oh langsung iya, pakai sound. pakai Dari tadi kita lisan. berdua doang nih. Dari tadi kita berdua doang. Mm. Cuman kalau memang lagi ada, kadang ada yang sambil nidurin anak mungkin atau apa, jadi nggak bisa unmute, bisa lewat chat saja.
Jadi mungkin berarti pertemuan selanjutnya nih nerusin kisah Nabi Adam apa gimana nih deh? Waduh, paling saya cuma bertahan berapa pertemuan udah habis ilmunya. Enggak bisa lama, nggak bisa lama ini. Nggak bisa awet ini. Harus Nabinya langsung. ada 25, Bos. Tuh, Itu nabinya ada Idris, minggu 25 depan tuh. Idris. Nuh, Hud, Soleh, aktif, Bos. Mm-mm. Belum kalau nabinya ada nambah yang palsu juga ya. Iya, Ahmad Tambah Musodek banyak. ya. Itu, boleh tuh. Yang Malaikatnya terakhir nambah yang Lia Eden. viral apa tuh? Yang bisa ini sama semut, siapa yang namanya lupa? Ini Sulaiman. Sulaiman. Mama Gupron. Oh Nah, itu iya. dia. Oh iya. Oh iya. Kita terlalu positif deh pikirannya. Oh, ternyata Mama Gufron ya. Gimana mungkin atau ada yang mau ditanyakan di luar tema juga nggak apa-apa ya Dea? Waktu kita ada sampai jam 9 sesuai dengan poster, jadi kira-kira 18 menit lagi, maaf. Request buat next episode tentang Nabi Muhammad dong, Ustadz Ade. Wah, Panjang sekali ini. panjang ya. Panjang sekali. Deh, mau tanya deh. Boleh, Tuh, Mas? Aan mau tanya, monggo Aan. Ah, deh, waktu setannya apa ya, ngebujuk, ngerayu Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah kuldi, waktu itu Allah ada di mana? Waduh, duh. Berat, Kalau berat. nggak tahu aku. Tapi yang jelas Allah tahu segala tempat, Allah tahu segala lokasi, Allah tahu segala titik. Kalau di hadis itu bahkan semut hitam yang berjalan di batu hitam malam hari tahu. Kalau di mana ya nggak tahu. Nanti bisa jadi konflik akidah ini. Kan ada yang alal arsh, pokoknya atas, ada yang nggak boleh nunjuk ke atas. Ya, nanti jadi perdebatan itu. Tapi yang jelas itu Allah itu kalau ini pasti mulia, kalau tinggi ya pasti atas, paling atas malah. Kalau besar ya besar paling besar. Pokoknya semua serba yang paling tidak tergapai lah, paling topnya. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad itu tidak ada satupun yang satu kufu, nggak mungkin yang bisa sekufu di satupun dan di segala apapun, di segala satu hal apapun gitu. Sekufu itu nggak mungkin, pasti paling tinggi. Paling indah ya paling indah. Kalau di mana ini pertanyaan akidah ini. Kalau paling gampang jawabnya alal ars gitu aja. Ini jawaban paling gampang yang nggak mikir. Kalau jawaban satunya harus agak mikir. Tapi Takwilnya ada harus. juga Jadi di Quran backgroundnya kan. aku nanya itu, dan jadi kayak anakku itu nanya juga kan, kayak Allah itu ada di mana misal gitu kan. Jadi aku bilang, aku baca di buku, kalau jawaban ke anak-anak itu jawabnya Allah itu dekat gitu. Nah, tapi kalau di ars itu aku juga bilang sebenarnya Allah itu di ars. Jadi kayak ada aku bingung di situ kan. Ini mungkin kalau dekat itu soalnya yang itu bahkan lebih dekat dari urat nadi ya. Lebih dekat dari urat nadi itu ya sebenarnya kalau pengen mutus ini beneran sampai atom kita aja bisa dikontrol semua sebenarnya ya. Jadi makanya istilah dekat itu entah ilmunya entah kekuasaan itu nembus sampai mana aja sebenarnya. Jadi dekat itu nggak selalu lokasi. Kalau udah sama Allah nggak bisa kayak manusia ya. Dekat itu nggak selalu lokasi. Nah, ini kita dekat ini, tapi lokasinya jauh. Waduh, gimana ya penjelasannya? Jadi biar anak itu paham, kalau penjelasan Allah dekat itu nggak harus lokasi. Takutnya nanti lebih dekat dari ini. Wow, berarti Allah menyatu dalam ini apa? Kaula manunggal ing Gusti atau gimana? Waduh, istilahnya Jawa itu menyatu dengan Tuhan. Waduh, ini bahaya menyatu dengan Tuhan. Allah itu terpisah dari kita. Udah. Allah itu paling tinggi terpisah dari kita, tapi paling dekat. Gimana tuh komprominya? Ya gitu. Ini memang kalau masalah zat ketuhanan ini agak susah ya. Mas Ataka bisa
tolong saya. Ini expertnya, ahlinya masalah akidah ini. Wah, ini saya butuh bantuan ini. Kakak Dia bisa intinya dekat sama open mic kah? one of friend. Fix kudu agendain pengajian rutinnya itu. Tadi dari 9 hikmah yang saya catat pribadi ini, ya ada tentang hubungan suami istri juga. Maksudnya tadi sifat-sifat perempuan, makanya dari cara Mas Ade menyampaikan kisah, baru belum lengkap ya kisah Nabi Adamnya ya, tapi itu aja udah banyak. Jadi sepakatlah harus rutin memang dan lebih dalam. Masih punya waktu sekitar 13 menit kita. Oh, ada chat baru kah? Atau ada kalimat penutup mungkin deh. Ya, yang yang jelas namanya, kenapa kisah itu paling mudah buat kita ngambil pelajaran. Jadi kalau kenapa kita pakai kisah nih, dan pembahasan awal dimulai dari kisah, itu paling enak buat kita belajar, itu kita bahas kisah. Kalau bahas fikih, debat di sini berat, tapi kalau bahas kisah enak. Kisah itu enak. Kalau di Quran itu kisah kenapa sepertiga, berarti harusnya dampaknya besar. Dan ya ini moga-moga sampai ke teman-teman lah. Namanya orang tua tuh bisa berkisah itu wajib sekali. Kalau di sekolah itu mustahil ada pekan yang nggak ada kisahnya. Itu karena pendidikan titik berat Quran itu pakai kisah. Harusnya itu kayak senjata utama kita lah, basokannya lah. Kalau buat mendidik anak itu yang paling kita pakai itu ya kisah. Dan kalau mengambil hikmah kisah, ya coba kita arahkannya ke Allah. Maksudnya Allah pengen apa sih ini di sini gitulah. Jalin hubungan, jalin komunikasi, dan harus pinter. Harus pakai ilmu. Nggak ada Allah kok ngasih jawaban dari langit keluar suara, nggak ada, harus mikir. Memang harus bagi orang yang mau berpikir aja. Oh itu tadi, jangan apa? Kayak iblis tadi. Hikmah boleh datang dari mana aja. Intinya nggak tertutup. Kalau ke santri nggak masalah. Kalau di sini kan kebetulan saya yang lagi bicara ya, tapi hikmah itu kan nggak dari yang pembicara. Hikmah bisa dari siapa aja. Bahkan kalau ada anak kecil masuk di sini, mungkin dari anak kecil tuh bisa keluar hikmah, bisa jadi. Gitu aja. Oke, memang ini ya, dalam Al-Quran juga kayaknya kisah tuh dominan ya deh ya. Sekian ribu ayat sendiri tuh tentang kisah ya. Bahkan ada siapa ya ulama yang bilang 6.236 ayat dalam Al-Quran tuh 6.000 ayatnya kisah, 600 ayatnya tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Gitu-gitu sampai ada yang mikir oh itu 6 gitu. Padahal siapa tahu satu ayat ada yang bersinggungan gitu. Ya kisah juga dan juga tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tadi sepakat banget dengan Ade ya bahwa kita ya karena hikmah tuh bisa turun dari mana aja, makanya Al-Quran tuh jadi sesuatu yang nggak akan habis ya kita gali sampai hari kiamat, mungkin nggak akan habis. Dan kita jangan mengecilkan peran orang lain gitu. Bukan berarti kalau kita sudah ngaji dengan ustadz ini itu belum tentu belum belum pasti itu sudah semua yang ada hikmah Al-Quran itu sudah kita dapatkan gitu. Bisa jadi dari orang yang lain atau bahkan dari orang yang lebih awam. Kayak gitu paling. Makanya tadi waktu Bowo tanya, ada algoritmanya nggak sih gitu? Untuk gimana caranya memeras hikmah dalam sebuah kisah itu jadi menarik juga pertanyaannya. Paling gitu aja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan langsung ke Ade gitu ya. Dan ada masukan sedikit dari Fani nih terakhir, Ustadz, gini kudu ada operator sendiri nih, jadi jangan jadi host. Sepakat sih, ini kayaknya memang baru apa ya, pilot project ya, pilot project episode pertama gitu.
Mungkin ada pertanyaan terakhir banget cara ngafal Quran tuh tadi. Tanggungan tuh tadi Fani sempat nanya sebelum acara. Monggo, mungkin setelah pertanyaan ini nanti kita tutup. Monggo deh. Yang jelas cara ngapal Quran pakai indera ya, nggak berharap mukjizat kita dapat hafal langsung. Nggak gitu. Nabi Muhammad aja murojaah. Kalau mau yang efektif itu suruh anak hafalan Quran deh. Nanti malunya kita naik. Waduh, anak cepet sekali malu. Ini saya tuh ngafal karena santri pada ngafal. Kalau Afwan, aduh salah saya. Afwan. Maksudnya nggak harus anak pribadi. Jadi mungkin ada santri. Aduh, saya minta maaf, saya minta maaf. Permohonan ampun, saya minta maaf ya. Minta maaf. Itu ini di sekolah bahkan juga ada yang belum Allah ini, belum Allah Quran itu berarti dapat cobaannya nabi-nabi ya. Cobaannya nggak sembarang orang. Berarti saya masih orang biasa berarti. Ini Masya Allah. Ini kayak Nabi Ibrahim yang di akhir coba berdoa. Yang jelas kalau hafalan Quran pakai semua instrumen. Kalau mata ya mata, auditory, visual, ngelihat mushaf, ngomong, di lisan juga. Sama kalau kita inilah. Kalau saya itu kalau sama anak-anak kita kalah lah. Mereka nelen langsung tanpa arti itu bisa mereka. Mungkin kalau 3 juz sekali baca baru saya tekankan harus pakai mapping, melihat titik-titik ayat yang sama, tapi langsung telan mereka bisa telan. Kalau kita nggak bisa. Mbok dilihat artinya. Kalau kita coba lihat artinya, coba tadabur. Tadabur itu syaratnya cuma 2. Asal hatinya bersih, akalnya sehat, cukup. Kalau tafsir baru dalam. Tadabur itu coba ngenalin Allah lah. Maksudnya Allah ngasih kita pesan kayak gini itu apa. Tadabur itu cukup 2 syarat itu udah boleh. Kalau tafsir baru harus punya kompetensi. Mengambil hukum soalnya. Kalau tadabur boleh. Dibaca-baca lah artinya. Biar kita nggak sama kayak anak kecil ya. Biar kita levelnya agak beda. Paling nggak kita nggak malu banget lah sama anak-anak. Kalau hafalan doang malu kita nanti. Yakin. Malu. Yakin. Cepat banget mereka. Oke, terima kasih. Paling tadi Aan sedikit nambahin dulu, Radit waktu kuliah pernah bilang ginian. Apa namanya? Kalau ada pertanyaan yang bingung gitu, ya wes beramal aja yang benar, nanti di surga tanya Allah langsung gitu. Jadi beramal aja, beribadah, ikutin semua tuntunan, nanti di surga tanya langsung sama Allah nanti. Nanti Allah yang jawab langsung. Mudah-mudahan kayak gitu. Jadi kita tutup ya. Ada sedikit dari Mas Raya nih mungkin terakhir. Buku kisah para nabi yang bagus, Den. Atau buku Sirah Nabawiyah. Mumpung. Kalau yang paling mudah dulu ya, yang paling mudah, yang paling gampang kalau Nabi ya bukunya ini Imam Ibnu Katsir aja. Qasasul Anbiya. Kayaknya kalau di buku-buku kalau kisah para nabi yang paling banyak itu punya Ibnu Katsir itu. Qasasul Anbiya paling gampang. Kalau Sirah Nabawiyah itu saya biasanya disaranin yang Mubarak Furi. ya Mubarak Furi itu yang paling gampang dulu. Yang penting dapat alur dulu, kita nanti kalau yang lain tuh analisisnya agak tajam, berat nanti. Yang paling pertama pijakan itu dulu aja. Sebenarnya bukan yang paling penting itu coba dibacain ke anak. Tapi bacanya jangan pakai buku. Biar kita beneran kayak Quran lah ngajarin kita. Cerita. Oke. Paling nanti di-share judul dan penulisnya biar mudah nyari dan belinya. Siap. Deh, nanti PR ya, dia. Tolong diketik di grup ya, deh. Pertanyaan Ryan. Di follow up ya. Oh, atau mau diketik di sini? Tapi diketik di sini langsung hilang deh nanti. Enggak ya? Kalau leave meeting room. Ya, nanti mohon di follow up. Oke, 5 menit sebelum waktu yang sudah kita sepakati, kita tutup saja. Terima kasih sekali lagi, terutama untuk Mas Ade ya, sharing-sharing ilmunya, mudah-mudahan jadi amal soleh lah nanti di akhirat dan jadi pemberat amal soleh buat Mas Ade sendiri, terus ilmu yang
teman-teman nih dari tadi peaknya mungkin 26-27 orang, itu bisa bermanfaat juga untuk dunia dan akhiratnya. Paling gitu aja. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir. Ditunggu episode 2-nya insya Allah dua minggu lagi ya. Kita insya Allah bikin ini 2 pekanan. Mungkin kalau nanti ada masukan mau 1 pekanan, tapi so far kita coba 2 pekanan dulu biar nggak terlalu deketan waktunya. Paling begitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis kah? Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas semuanya. Sampai ketemu 2 minggu lagi dan jangan lupa rekaman ini akan di-upload di YouTube yang nanti linknya insya Allah akan di-share juga di TETI 2010 gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.